Halo semuanya, selamat datang di Daya Kuda Channel. Bagi Anda penggemar retro car mania, mobil di sebelah saya ini merupakan salah satu mobil yang harus Anda miliki dalam garasi Anda. Apakah itu? Simak terus video berikut ini. Sedikit mengenang mengenai sejarah Corolla DX atau generasi keempat ini masuk ke pasar Indonesia pada tahun 1980. Ada 3 generasi dari Corolla DX. Produksi awal dimulai pada tahun 1980 dan berakhir pada tahun 1983. Untuk varian yang masuk ke Indonesia merupakan generasi terakhir DX yang menggunakan sistem penggerak roda belakang ataupun RWD dengan kapasitas mesin 1290 cc atau 1300 cc dengan kode mesin 4KU sama seperti Toyota Kijang pada masa itu. Untuk perbedaan setiap tahunnya dapat dilihat seperti pada gambar berikut ini. Ya, inilah dia Toyota Corolla DX tahun 1981 atau masuk ke Indonesia dengan generasi keempat atau pula orang menyebutnya dengan Corolla DX KE70. Nah, dilihat dari desain eksteriornya, dia memiliki desain yang sangat klasik sekali, terlihat jelas dari bentuknya yang banyak mengotaknya dengan tarikan garis lurus pada bentuk mobil ini. Dapat kita lihat dari bagian depan, kita mendapatkan lampu utama yang berbentuk bulat, namun sebetulnya Corolla DX tahun 81 ini dia memiliki lampu yang kotak. Lampu bulat atau lampu bundar ini dimiliki pada tahun 1980. Namun oleh pemiliknya, dia sudah diganti dengan lampu bulat agar terkesan lebih klasik itu sendiri. Nah, kita dapatkan pula di bagian tengah grill yang cukup panjang dan ukurannya juga standar, tidak begitu kecil, namun sedikit lebar agar angin banyak yang masuk ke ruang mesin. Nah, kemudian di bawahnya kita mendapatkan lampu sen yang terkesan khas seperti mobil pada zaman dulu, mikanya masih mika oranye. Nah, ini ngomongin soal bempernya, kalau mobil zaman dulu itu untuk pengamanan itu sangat diutamakan ya. Terlihat sekali. Nah, ini. Dari bemper itu sendiri kita memiliki bemper yang masih menggunakan bahan besi agar terlihat lebih kuat, lebih kekar seperti itu. Nah, yang unik dari mobil Corolla DX ini, retro ini, dia memiliki spion di kanan dan kirinya di bagian kap mesin. Artinya mobil biasanya itu kan dia mendapatkan spion di bagian pintu, namun pada mobil ini kita dapatkan spion di bagian kap mesin itu sendiri. Sehingga terkesan lebih klasik dan retro itu. Itu saja yang dapat diceritakan dari bagian depan. Sekarang kita masuk ke ruang mesin. Nah, di bagian ruang mesin, kita mendapatkan mesin dengan kapasitas 1300 cc, masih karburator dengan 4 percepatan yang disalurkan ke tenaga belakang karena dia memiliki sistem penggerak roda belakang atau rear wheel drive. Nah, dengan kapasitas mesin itu kita mendapatkan tenaga 74 horsepower dengan torsi 105 Nm pada kecepatan 3600 rpm. Nah, itu saja yang dapat diceritakan dari bagian mesin. Sekarang kita lanjut ke bagian samping mobil ini. Nah, kita lihat dari bagian samping. Terlihat mobil ini memiliki bentuk yang mengotak, banyak mengotaknya. Nah, mungkin dari Anda sekalian setuju bahwa mobil klasik itu biasanya memiliki ciri khas, yaitu bentuknya yang banyak mengotaknya dengan lekukan garis lurus. Bukan lekukan, namun dengan tarikan garis lurus. Nah, dilihat dari samping, kita mendapatkan set marker atau tambah lampu sen yang berada di bagian fender depan ini. Kemudian
ban atau ukuran ban yang digunakan pada mobil ini 165/65 ring 13. Nah, selanjutnya kita mendapatkan antena yang berada di bagian ini masih termasuk fender ya, bagian depan sini. Kemudian yang lain biasa saja. Door handle masih menggunakan cungkil biasa. Lalu sedikit ke belakang kita mendapatkan pembuka tangki bahan bakar yang ada di sebelah kanan. Ini cukup unik juga karena mobil sedan pada umumnya ada di sebelah kiri, namun pada mobil ini berada di sebelah kanan. Dengan pembukanya masih menggunakan kunci manual, belum menggunakan tuas dari dalam. Itulah ciri khas juga dari mobil retro atau mobil klasik. Yang menarik dari mobil ini, itu juga untuk tambah nilai estetika, kita dapatkan list warna hitam dari depan hingga belakang sini. Namun ini tidak menyambung ya, terkadang terputus di beberapa bagian. Tapi secara keseluruhan overall sih oke. Terlihat klasiknya. Seperti itu, sekarang kita lanjut pula ke bagian belakang. Seperti mobil sedan pada umumnya, ruang bagasi pada mobil ini terpisah dengan ruang kabin. Nah, untuk pembuka bagasinya itu sendiri belum menggunakan tuas yang ada dari dalam yang dapat ditarik, namun masih menggunakan kunci manual yang dibuka dari slot kunci bagian belakang ini. Nah, kemudian di bagian bawah kita mendapatkan bumper sama seperti yang ada di depan, bumper besi stainless. Yang unik juga dari mobil ini lampu. Nah, ini penerangan untuk lampu plat nomor kita dapatkan di bagian bumper bagian tengah. Ada 2 buah lampu untuk menerangi plat nomor itu sendiri sehingga terlihat lebih jelas pada malam hari. Kemudian di samping kanan dan kiri plat nomor kita dapatkan lampu yang berukuran besar. Ada lampu mundur, lampu stop lamp, dan lampu sen yang ada di setiap ujungnya. Desain eksterior dan interior dari mobil ini sangatlah menarik. Tak jarang para retro car mania senang mengoleksinya. Rasanya seperti kembali ke masa lalu, bernostalgia, bahkan orang-orang generasi 90-an pun terkesan dengan mobil ini karena keklasikannya. Sekarang, coba kita lihat apa saja yang disuguhkan dari interior mobil ini. Masuk ke dalam interior mobil ini yang saya rasakan ya khas seperti mobil sedan pada umumnya juga. Dia memiliki posisi mengemudi yang di bawah gini. Namun untuk melihat secara visibilitas, untuk melihat ke depan, kanan dan kiri, kita dapat melihat dengan cukup jelas. Karena pilar A-nya ini juga tidak terlalu tebal, tidak mengganggu pengendara. Nah, karena dashboard itu tidak terlalu tinggi, sehingga kita dapat melihat kap mesin itu sampai ke ujung. Sehingga untuk pengemudi itu sangat dimudahkan dengan visibilitas yang enak seperti ini. Nah, dari bagian setir kita tidak mendapatkan pengaturan apapun. Tilt steering teleskopik itu tidak didapatkan pada mobil ini. Nah, yang disayangkan dari mobil ini itu dia tidak memiliki power steering. Sehingga untuk menggerakkan mobil ini bila tidak sambil jalan itu sangatlah berat. Namun tidak jadi masalah karena kebanyakan dari pemilik mobil ini dia sudah memiliki jiwa-jiwa keklasikan atau memiliki jiwa retro sehingga minor-minor seperti ini tidak terlalu banyak dipermasalahkan. Nah, kita ke bagian tengah dashboard kita mendapatkan, nah ini ada radio atau tape, ini saya kurang tahu pada zaman dulu, namun dia sudah terintegrasi atau dia menyatu dengan dashboard sehingga modelnya itu model fix tapi cukup unik karena model sekarang itu jarang yang menggunakan seperti ini. Nah, kisian AC, blower AC kita dapatkan di bagian bawah tape itu. Di bawahnya lagi ada pengaturan AC dengan beberapa pengaturan, arah semburan angin yang masuk ke bagian mobil dari luar, kecepatan dari AC, kemudian kita dapatkan soket lighter yang ada di bagian kanan
dari pengaturan AC, di kanannya lagi, karena ini mesin masih menggunakan karburator, sehingga ada tuas untuk menarik cuk. Cuk itu digunakan saat memanasi mobil itu. Nah, kemudian pada zamannya, tahun 80-an, mobil ini sudah cukup canggih, karena dia menggunakan atau dia memiliki defogger di bagian belakang, agar tidak mengembun atau tidak ngembun saat hujan tiba. Nah, di bagian atas kita mendapatkan sun visor bentuk fix biasa seperti ini dengan ada kaca di bagian tengah, namun tidak dapat dinaik turunkan. Transmisi seperti mobil pada umumnya, ini transmisinya transmisi manual dengan 4 percepatan. Nah, kemudian di bagian depan transmisi ini diisi dengan head unit single din, namun ini aftermarket ya. Nah, uniknya dari mobil ini, asbak pada zaman dulu itu berukurannya nggak nanggung-nanggung loh. Ini termasuk ukuran yang sangat besar, dapat untuk menaruh barang atau untuk asbak bagi Anda yang penggemar rokok. Nah, itu saja. Oh iya, untuk tambahan, mobil ini juga di bagian door trim, dia tidak mendapatkan ruang penyimpanan atau cup holder untuk menaruh minuman, itu tidak didapatkan dalam mobil ini. Untuk kaca itu sendiri masih menggunakan tuas tangan biasa, manual, belum menggunakan power window. Seperti itu. Sekarang kita mencoba untuk jalan. Bagaimana sensasinya? Saat kita bawa untuk berkendara cukup asik ya, karena suspensinya pun juga cukup nyaman. Namun hanya saja yang kurang dari mobil ini mungkin karena sudah cukup berumur, sehingga kaki-kaki itu ada sedikit bunyi, tapi tidak menjadi masalah karena itu dapat diperbaiki. Nah, secara dari suspensi, karena ini mobil sudah sedikit dijabarkan, agak keras, namun masih dalam tahap wajar. Ya, layaknya sebuah mobil sedan, meskipun usianya tak lagi muda, namun kenyamanannya berani bersaing. Tenaga yang dihasilkan pun tidak memalukan. Dengan menggunakan penggerak roda belakang atau RWD, rasanya lebih berani melewati tanjakan dengan sangat mudah. Nah, untuk tenaganya itu nggak malu-maluin lah. 1300 cc, bahan bakarnya cukup irit, bahkan dikatakan dapat irit juga. Tapi untuk ditanjakan dia berani diadu, karena dia menggunakan penggerak roda belakang, sehingga tidak ragu lah untuk melewati tanjakan yang cukup tinggi. Nah, visibilitasnya pun juga jelas. Melihat ke depan, spion tuh ada di bagian kap mesin. Untuk melihat ke belakang tuh rasanya jauh sekali. Namun setelah menggunakan mobil ini dengan cukup lama, akan mudah untuk adaptasinya. Kemudian lagi yang membuat saya kagum dengan mobil ini, meskipun sudah berumur cukup lama ya, hampir 40 tahun lamanya, tapi mobil ini tuh AC-nya masih cukup dingin loh. Benar-benar AC Toyota tuh dapat diandalkan ya. Terbukti. Karena cukup ampuh. Tarikannya masih cukup gesit, masih enak. Hanya remnya tuh terkadang masih keras, karena ini servonya udah pernah kena, sehingga remnya agak keras, tapi masih dalam tahap toleran lah, masih wajar, dapat diatasi. Dan juga ada kesan tersendiri kalau mengendari mobil ini tuh, karena ini mobil klasik, sehingga tuh kadang melewati keramaian atau melewati jalanan yang banyak orang punya perhatian tersendiri, karena khas dari mobil klasik itu. Jadi itu saja ulasan singkat mengenai Toyota Corolla DX tahun 1981. Nah, untuk mendukung channel ini agar terus maju dan berkembang,
Mohon jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika Anda belum. Saya Faris Hanif, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Untuk tambahan informasi, mobil ini akan dijual oleh pemiliknya dengan harga 30 juta nego. Sehingga bagi Anda yang berminat atau ingin memiliki mobil ini dapat mengisi kolom komentar di bagian bawah ya.